Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bertemu lagi kita di acara pembacaan kitab dan penjelasan kitab Al-Hallu Al-Mafatihud Dhahabiyah Likulli Mushkilatin wa Qadiyah yang dikarang oleh Dr. A'id Al-Qarni, yang insya Allah pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari al-mushkilah ats-tsaniyah, yaitu permasalahan yang kedua setelah kemarin kita membahas al-mushkilat az-zawjiyah, permasalahan-permasalahan di dalam rumah tangga. Permasalahan yang kedua yang ditulis oleh Dr. A'id Al-Qarni beserta solusinya adalah at-takhalluf al-hadari, yaitu kemunduran peradaban Islam tentunya. Apa yang dimaksud dengan kemunduran peradaban? Artinya umat Islam pada saat ini mengalami fase di mana mereka menjadi umat yang terbelakang, tidak terlalu bisa memberikan kontribusi yang baik kepada dunia. Bahkan cenderung umat Islam pada saat ini mengalami hal-hal kezaliman serta pelanggaran-pelanggaran HAM yang begitu banyak. Contohnya, saudara-saudara kita yang di Suriah, saudara-saudara kita yang ada di Yaman, saudara-saudara kita yang ada di Rohingya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka mengalami al-ihtilal, mengalami sebuah penjajahan yang sebenarnya penjajahan tersebut sudah tidak sesuai dengan HAM yang ada di PBB, tetapi tetap kita lihat saudara-saudara kita masih banyak yang terkena imbas dari penjajahan ini. Lalu apa solusi dari kemunduran peradaban Islam ini? Solusi yang pertama adalah al-i'tiraf bi mushkilatit takhalluf al-hadari, yaitu mengakui bahwa kita ini memang sedang dalam keadaan mundur, sadar diri, tahu diri bahwa umat Islam saat ini memang mengalami kemunduran di dalam peradabannya. Sehingga ketika kita sadar saat ini kita sedang dalam keadaan mundur, kita akan ada upaya untuk bisa menghadapi kemunduran ini dengan cara kita mempersiapkan langkah-langkah yang bisa kita tempuh untuk bisa menghilangkan kemunduran yang ada dalam peradaban Islam pada saat ini. Kemudian yang kedua adalah tahdidu asbabit takhalluful hadari wa dirasatiha. Kita harus mempelajari tentang sebab-sebab kenapa bangsa kita atau peradaban Islam ini mundur saat ini. Bisa jadi karena kita kalah di bidang teknologi. Bisa jadi umat Islam pada saat ini disibukkan dengan perpecahan. Bisa jadi umat Islam pada saat ini memang diskenario agar tidak bersatu, saling berantem, saling adu argumentasi, disibukkan dengan perkara-perkara ikhtilafi dan yang lainnya. Sehingga kita harus bisa tahdidu asbab, membuat sebuah sebab-sebab atau melis sebuah sebab-sebab yang menjadikan peradaban Islam pada saat ini mundur. Kemudian kita harus juga bisa mengambil pelajaran dari peradaban-peradaban dahulu kita. Umat Islam terdahulu pernah berjaya pada saat Daulah Amawiyah, Daulah Abbasiyah, kemudian Daulah Utsmaniyah. Pada masa-masa itu umat Islam mengalami
kemajuan di bidang teknologi, budaya, sehingga banyak memberikan peran terhadap perubahan dunia ini. Sehingga kita harus kembali lagi menilik sejarah para pendahulu-pendahulu kita agar kita bisa kembali berjaya, kembali bisa menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Kemudian kita juga harus belajar kepada peradaban-peradaban maju di Eropa, di Amerika, di Jepang, dan di tempat-tempat yang lain, dengan mengambil sisi positif yang mereka miliki dan meninggalkan sisi negatif dari apa yang mereka lakukan yang tidak sesuai dengan norma-norma syariat Islam. Kita tidak sebuah agama yang menutup belajar kepada mereka yang bukan dari agama Islam. Justru kita umat Islam harus banyak belajar kepada siapapun. Kita harus mempelajari teknologi dari mereka. Kita harus banyak belajar dari mereka bagaimana mereka menjadi peradaban-peradaban yang maju, dengan mengambil sisi positifnya saja dan meninggalkan sisi-sisi negatif dari peradaban mereka. Kemudian yang terakhir, kita harus bisa membuat sebuah peradaban yang jauh dari syahwat, jauh dari perkara yang diharamkan oleh Allah, dan menjunjung tinggi nilai akhlak. Inilah yang membedakan mungkin peradaban Islam dengan peradaban yang lainnya. Mereka cenderung berfoya-foya, minum minuman keras, kemudian melakukan seks bebas. Dan kita sebagai peradaban Islam harus bisa mengambil sisi positifnya saja dan meninggalkan syahwat-syahwat yang dipertuhankan oleh mereka. Dan hal ini pun menjadi sebab keberkahan dari peradaban yang kita miliki, karena memang salah satu ciri dari umat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalawat, yaitu pengganti-pengganti orang-orang yang meninggalkan salat, wattaba'us syahawat, dan mereka mengikuti syahwat, mempertuhankan syahwat. Maka peradaban Islam adalah peradaban yang ilahi, peradaban yang muncul dari tatanan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akhlakul karimah, dengan uluhiyah, sifat ketuhanan, sifat keesaan kita kepada Tuhan. Kemudian peradaban Islam juga tidak memungkiri tentang adanya kemajuan-kemajuan di bidang teknologi, sosial, budaya, arsitektur, dan juga semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi renungan kita bersama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.